pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang untuk menikmati ibadah online GBI Paturyani. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saat ini mari kita mau satukan hati, kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Bahwa saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Kau Allah yang telah menyelamatkan setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, saat ini kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar Kau yang layakkan kami Tuhan, sucikan kuduskan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita mau sembah Dia, mari kita mau agungkan Dia. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau yang layakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau katakan satu kali lagi, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya, mari kita berikan sembah yang terbaik buat Dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oh, Kau yang layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. melingkupiku, Kasih-Mu mengalirlah setiap kami. mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan, ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu. Kau telah selamatkan kami, Kau ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan sembah kami naikkan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang layak. Haleluya, haleluya. mari kita mau katakan dengan iman bahwa kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. haleluya Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, bila mana Engkau masih perkenankan kami Tuhan untuk beribadah di pagi hari ini walaupun secara online Tuhan. Tiada henti-hentinya Tuhan untuk kami senantiasa mengucap syukur padamu Tuhan. Karena kasih setiamu Tuhan selalu baru setiap harinya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bila mana pada pagi hari ini Tuhan Engkau masih mengumpulkan kami Tuhan. Untuk kami dapat beribadah padamu, untuk kami menyembah, memuji, membesarkan namamu Tuhan. Dan terlebih Tuhan Kau perkenankan kami untuk dapat layak Tuhan untuk layak menerima tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Dan biarlah sebentar kami akan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan bertahta di atas segala puji-pujian kami Tuhan. Lawat kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu Tuhan, merasakan sukacita yang berlimpah daripada-Mu Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk kami dapat
memuji, membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki Tuhan yang sangat baik. Dia telah nyatakan kasih-Nya buat setiap kita. Walaupun mungkin saat ini kita sedang berada di dalam badai, tapi percayalah, Dia akan selalu menjagai kita, Dia akan selalu menyertai kita. Mari saat ini kita mau bersuka cita, kita mau naikkan pujian kita mau katakan sungguh nyata kasih-Mu. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, Namun hanya Engkau yang terindah Tuhan. namun Kau yang terindah. Amin. Hanya Kau yang termegah, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang. Namun Kau akan selalu setia menjaga kami. Haleluya, menjagaku selamanya. Mari kita mau katakan sama-sama. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Kau telah menyatakan kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Hanya Engkau yang termegah Tuhan. Hanya Kau yang termegah, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. segenap hatiku, Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah bersuka cita, kita telah menaikkan pujian bagi Tuhan. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita. Mari kita berikan hati kita, pikiran kita yang terbaik.
agar firman Tuhan yang diberitakan sungguh boleh membentuk setiap kita. Haleluya, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan sebuah lagu. Biar Yesus yang mempersiapkan kita. Kita boleh menjadi mempelainya yang terbaik. Biar melalui firman yang kita dengar, dia sungguh membentuk kita seturut dengan kehendaknya. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan, Oh Yesus, Kau mempelai surga, penuhi dosaku dengan darah-Mu, penuhilah daku dengan Roh Kudus-Mu, sucikan, sempurnakan daku dengan firman-Mu, agar aku layak menjadi mempelai-Mu. Aku mengasihi-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Aku rindukan Dikau di siang dan malam. Ku serahkan tubuh, jiwa, dan rohku padamu. Jadikan aku milik-Mu, jadi mempelai-Mu. mari sama-sama kita mau belajar lagu ini. Kau mempelai surga, Mari penuhi kami Tuhan. ampuni dosaku dengan darah-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ladaku dengan Roh Kudus-Mu, sucikan, sempurnakan daku dengan firman-Mu, agar aku layak menjadi mempelai-Mu. Aku mengasihi-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Aku rindukan Dikau di siang dan malam. Ku serahkan tubuh, jiwa, dan rohku padamu. Jadikan aku milik-Mu, jadi mempelai-Mu. Aku mengasihi-Mu. Aku mengasihi-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Aku rindukan Dikau di siang dan malam. Ku serahkan tubuh, jiwa, dan rohku padamu. Jadikan aku milik-Mu, jadi Sekali lagi kita mau mempelai-Mu. katakan, aku mengasihi-Mu Yesus. Aku mengasihi-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Aku rindukan Dikau di siang dan malam. Ku serahkan tubuh, jiwa, dan rohku padamu. Jadikan aku milik-Mu, jadi mempelai-Mu. Jadikan aku milik-Mu. Jadikan aku milik-Mu, jadi mempelai-Mu. Jadikan aku milik-Mu. Jadikan aku milik-Mu, jadi mempelai-Mu. Haleluya Yesus. Saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami membuka pikiran kami Tuhan. Biar Kau yang urapi setiap kami Tuhan. Agar firman-Mu yang akan kami dengar sungguh boleh
membentuk kami lebih lagi Tuhan, untuk kami menjadi mempelai-Mu yang sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang sebentar akan diberitakan, sungguh boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Kau mengurapi kami Tuhan, Kau juga mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Biar urapan yang daripada-Mu, hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan, sungguh boleh tercurah atas hamba-Mu. Sehingga semua yang dikatakan sungguh boleh berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Segala puji syukur pagi ini oleh kemurahan anugerah Tuhan kita berada di rumah kita masing-masing. Khususnya pagi ini kita persiapkan diri untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus di minggu pertama bulan Juli 2020. Ya semuanya Tuhan izinkan kita masing-masing ada di rumah kita sendiri. Ya, pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa yang saat ini kami tidak bisa mengerti mengapa hal itu terjadi. Tapi percayalah, apapun yang terjadi semuanya seizin dan sepengetahuan Tuhan. Baik, tadi kita sudah mendengar pujian dari WL. Dan dalam pujian ini saya boleh mendengarkan ada hal-hal yang perlu kita cermati. Ya. Tadi biar ini boleh menjadi pengertian kita pada pagi hari ini. Pujian tadi mengatakan, ampunilah dosaku dengan darah-Mu. Yang pertama. Yang kedua, penuhilah daku dengan roh Kudus-Mu. Dan yang ketiga, sucikan, sempurnakan daku dengan firman-Mu. Nah inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang tadi telah dipujikan oleh WL dan Singer. Sungguh itu mendorong kita untuk mengerti perkara ini. Ya, mengapa? Inilah yang menjadi landasan kita pagi hari ini. Kita akan baca satu ayat yang memberikan kepada kita pengertian yang diungkapkan oleh sahabat Ayub. Seorang sahabat yang sederhana memberikan nasihat kepada Ayub yang sedang bergumul. Kita akan baca sama-sama di dalam kitab Ayub, pasal 22 ayat 21. Dan ayat ini pun sudah disampaikan pada persekutuan doa hari Selasa yang lalu. Ya. Ayub 22 ayat 21 begini bunyinya. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian, engkau memperoleh keuntungan. Oh, ini nasihat sederhana. Berlakulah ramah terhadap dia, yaitu terhadap Tuhan, terhadap Yesus, supaya engkau tentram. Dengan demikian, engkau memperoleh keuntungan. Saudaraku dikasih Tuhan, puji Tuhan, bahwa kita pada zaman sekarang ini, hampir kalau kita datang ke gereja, tidak bawa Alkitab. Tapi yang dibawa adalah HP. Nah kita bersyukur bahwa HP pun ada Alkitabnya. Dan lebih dari itu, tiap Alkitab yang ada di HP itu ada terjemahan baru, terjemahan lama, ada terjemahan terjemahan firman Allah yang hidup dan terjemahan
bahasa Indonesia masa kini itu langsung bisa dibaca. Ya. Kita bersyukur pagi ini bahwa ayat ini pun ada macam-macam terjemahannya. Saya sangat bersyukur bisa melihat perkara ini. Ya dikatakan tadi ayat 21 terjemahan bahasa Indonesia yang biasa kita pakai, berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Nah, kalau ayat ini kita baca dalam terjemahan lama, itu ada, di HP itu ada. Kalau kita baca dalam terjemahan lama, apa dibilang apa? Hendaklah engkau berdamai dengan dia, supaya engkau selamat. Maka kembali akan berlaku atasmu perkara yang baik. Berdamai dengan dia, supaya engkau selamat. Oh haleluya saudaraku. Ya, tadi kita sudah dengar pujian dari WL dan Singer. Dikatakan dengan jelas, ampunilah dosaku dengan darahmu. Ya, pagi ini kita berhadapan dengan meja perjamuan. Nah kalau kita nggak damai dengan dia, mustahil kita bisa menikmati ini. Ya lebih jauh saudaraku, saya percaya apa yang nasihat Elifas ini kepada Ayub berlaku pagi ini buat kita. Setiap kita yang hadir harus ada berdamai dengan Tuhan. Tidak ada permusuhan, tidak ada perlawanan, tidak ada pembangkangan. Dan tidak sampai kita ini menyakitkan hati Tuhan. Ya. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, pasti Tuhan membela kita. Pasti. Tetapi kalau kita berlawanan, bermusuhan, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau nurut akan firman Tuhan, repot. Ya. Bahkan tadi dalam pujian tadi katakan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Jelas kalau kita sudah diampuni, kita perlu Roh Kudus untuk memimpin, menuntun perjalanan hidup kita sehari-hari di tengah dunia yang penuh dengan gejolak ini. Nah, harus. Dan kemudian kita pun perlu disempurnakan dengan apa? Firman-Mu. Itu nasihat yang tadi Elifas kemukakan. Dikatakan, hendaklah engkau berdamai dengan dia, supaya engkau selamat. Oh haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, kalau kita ingin berdamai dengan Tuhan, tidak berlawanan, tidak bermusuhan, apa yang harus kita kerjakan? Jelas, Alkitab juga memberikan contoh kepada kita, agar supaya kita betul-betul mau selalu dengar-dengaran. Contoh yang ditulis di Alkitab, itu terambil dalam Injil Lukas, pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38, 9, 40, 41, 42. Saya ngambil beberapa comot ya. Ayat 38 bilang apa? Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya, kita tahu semua ini kisah ini. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Dan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya.
Wah, ini yang dilakukan oleh Maria, saudaraku. Memang, tadi sebutkan ayat yang ke-38, ketika Yesus murid-muridnya dalam perjalanan, tiba ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya. Ayat 39 apa? Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Wah, ini yang dilakukan. Marta luar biasa, dia bilang melayani, mengundang. Ya. Dalam ayat 40 dibilang apa? Ayat 40 bilang, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkanku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Weh, ini ucapan Marta, saudaraku. Dia sibuk sambil ngomel, sambil menggerutu, bahkan ujung-ujungnya apa? Dia berani menyuruh Yesus. Bayangin. Berani menyuruh Yesus, suruhlah dia membantu aku. Wah. Benar-benar Marta ini keterlaluan. Dia berani ngomel, malah menyuruh, memerintah Yesus, suruhlah dia membantu aku. Waduh, hebat. Luar biasa. Tapi apa jawab Yesus? Ayat 41 dibilang apa? Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Perhatikan, bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wah, justru Tuhan Yesus memuji Maria. Yang dia duduk dekat kaki Tuhan, dengar perkataannya. Ini yang penting. Ini yang Tuhan hargai. Bukan kesibukan seperti Marta. Sibuk sana, sibuk sini. Lari sana, lari sini. Ujung-ujungnya ngomel. Malahan berani dia merintah Yesus. Suruh dia membantu aku. Wah, ini belak-belakan. Artinya apa? Seperti tadi dia katakan. Dalam pujian tadi apa? Agar dia disempurnakan, disucikan dengan firman-Nya. Artinya bahwa kita harus penuh dengan firman. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Dan kita minta selantiasa pengampunan dosa. Apapun yang kita lakukan, ampuni dosaku dengan darah-Mu. Haleluya, saudaraku. Nah, pagi ini kita persiapkan diri bagaimana saat ini. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darahnya. Adakah ganjelan? Adakah simpan hal-hal yang sungguh-sungguh dapat menyakitkan hati Tuhan? Ataukah tidak? Ya, kita meniru seperti apa yang dilakukan Maria. Duduk dekat kaki Tuhan. Terus mendengarkan perkataannya. Ini yang dipuji oleh Tuhan. Ini yang dipuji oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan, kita mau supaya kita di minggu pertama ini dapat menyelesaikan segala sesuatu yang sedang ada dalam hati kita. Apakah kita betul-betul dipenuhi Roh Kudus? Apakah kita betul penuh dengan firman? Sehingga kita dapat bersama-sama menikmati tubuh dan darah Yesus. Haleluya.
Pujian tadi katakan, ampunilah dosaku dengan darah-Mu. Penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu. Sucikan, sempurnakan daku dengan firman-Mu. Haleluya, kita mau menjadi orang-orang percaya. Betul-betul kita menyadari, biar hidup kita ini sungguh-sungguh tidak menyakitkan hati Tuhan. Tapi kita selalu ramah, selalu nurut apa yang Tuhan inginkan. Haleluya, saudaraku, pujian. Nah, kita lihat lebih jauh, saudaraku. Pada saat kita menghadapi perjamuan kudus ini, biar kita betul-betul hati kita tidak ada embel-embel, ya. Tidak ada iri, tidak ada sakit hati, ya, tidak ada hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi betul-betul kita ramah terhadap Tuhan, nurut terhadap perkataan Tuhan. Terus kita diisi dengan firman. Haleluya. Seperti nasihat tadi, nasihat Elifas. Ya. Dibilang apa? Ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Wah. Hendaklah engkau damai. Hendaklah engkau berdamai dengan dia supaya engkau selamat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kiranya firman yang sederhana ini bisa melandasi kita masuk di dalam perjamuan kudus. Ya, nyanyian tadi yang dinyanyikan oleh WL itu begitu jelas. Ampunilah dosaku dengan darah-Mu. Penuhilah daku dengan Roh Kudus-Mu. Sucikan, sempurnakan daku dengan firman-Mu. Hati kita harus penuh dengan firman. Hati kita harus penuh dengan firman Tuhan. Bukan perkara-perkara yang dapat membuat kita ini bermusuhan dengan Tuhan. Membuat hati kita berlawanan. Membuat kita malahan berseberangan dengan kemauannya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menguatkan kita di minggu pertama bulan Juli 2020. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami berkesempatan menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang sahabat daripada Ayub, Elifas. Dia mengingatkan kepada kita agar kita ramah terhadap dia supaya tentram hati kita, memperoleh keuntungan. Puji Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir, kami betul-betul ingin ada ketentraman dalam hati kami. Memperoleh keberkatan yang bersumber dari Dia sendiri. Terima kasih Tuhan. Segala pujiannya bagi-Mu. Dan meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita nyanyikan sebuah nyanyian yang sudah kita nyanyikan di saat perjamuan suci. Beri tanda. Selidikilah hatiku, dengan kuasa firman-Mu,
hati dan rohku, agar ku layak kepadamu. Beri tanda di tubuhku sebagai milikmu Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Beri tanda. Beri tanda di tubuhku sebagai milikmu Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Biar saat ini kita sama-sama memegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri kita. Letakkan di dadamu. Dan kita percaya kita ini adalah miliknya. Dia telah mati buat kita. Dia telah berkorban untuk kita. Dia dipecah-pecahkan tubuhnya. Darahnya telah tertetes. Semuanya demi kita semua. Dimanapun saat ini kita di rumah kita masing-masing. Biar masing-masing pegang roti, pegang anggur. Untuk kita bersama-sama masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita nyanyi ini nyanyian kurnya saja. Kurnya saja. Beri tanda. Beri tanda di tubuhku sebagai milikmu Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ingatlah, kita semua adalah miliknya. Dia telah rela tinggalkan kemuliaannya. Dia rela mati di Golgota. Dia rela lakukan semuanya itu demi kita. Oh haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apapun pergumulan kita, persoalan kita, penyakit kita, apa saja yang kita hadapi saat ini. Ingat, dialah pembela kita. Kita adalah miliknya. Luar biasa. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kau teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi kita
Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan anggur itu. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dia pasti datang. Dia datang bukan sebagai bayi Natal. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Mari yang percaya kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kita telah menaikkan pujian penyembahan kita, terlebih kita telah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga telah menikmati perjamuan kudus yang sungguh boleh memulihkan setiap kita. Walaupun ibadah online ini telah berakhir, saya percaya kuasa Tuhan akan terus bekerja untuk kita semua. Satu hal yang harus kita lakukan, mari kita tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan lagu ini, satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya Yesus. Dia Tuhan yang setia, yang akan selalu ada buat setiap kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari katakan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama dengan iman kita mau katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Kau sumber kedamaian kami. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Kau Tuhan yang memberkati setiap kami. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Segala puji syukur bagimu Tuhan pada pagi hari ini oleh kemurahan anugerah-Mu. Kami bersama-sama boleh mengakhiri ibadah raya di rumah kita, di rumah kami masing-masing. Terlebih kami boleh mendengar firman-Mu, bahkan kami bersama boleh makan dan tubuh darah-Mu. Terima kasih buat kesempatan pagi ini. Dan kami percaya setiap yang mendengar, dimanapun mereka berada, mereka sudah mendengar sabda-Mu. Mereka sudah mengerti akan kerinduan-Mu. Agar hidup kami ini betul-betul ramah terhadap Tuhan. Tidak berlawanan, tidak bermusuhan. Kami mau betul-betul sungguh-sungguh melakukan apa yang Kau inginkan. Dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sekali lagi meteraikanlah firman-Mu ini. Dan kami tahu pada saat ini kami akan bersama-sama mengakhiri. Kami bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu. Setiap pribadi yang hadir, yang mendengar, dimanapun mereka berada, berkati apa yang mereka kerjakan. Apapun yang mereka lakukan, segala usaha, pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Agar supaya nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Demikian juga setiap pribadi yang mendengar sedang menghadapi pergumulan, apapun masalah mereka, sakit penyakitkah, apapun yang sedang dihadapi, hamba mohon belas kasihan mencampur tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri menilik mereka Tuhan. Engkau sendiri menjamah hati mereka. Pulihkan bagi mereka yang sakit. Berkati mereka yang sedang bergumul di dalam masalah ekonomi. Agar supaya nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Demikian juga untuk anak-anaknya, cucunya Tuhan yang sedang sekolah, yang sedang belajar di rumahnya masing-masing. Kau berikan hikmat akal budi kepada para orang tuanya. Agar mereka boleh menuntun, memimpin di dalam mengarahkan anak-anaknya untuk sukses, berhasil dalam sekolahnya. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk pemerintah kami. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi sampai yang terendah. Kau berikan hikmat akal budi yang luar biasa kepada mereka. Dengan setiap keputusannya, setiap apa yang ditetapkan, itu menjadi dorongan, menjadi teladan agar kami boleh taat. Sebab pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujiannya bagimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah, damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, teristimewa, kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, yang percaya diberkati katakan sama-sama, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih karena telah mengikuti ibadah online GBI Paturyani Bandung Cimahi pada hari ini. Untuk pengumuman, untuk minggu depan ibadah raya secara online masih akan diadakan pada hari Minggu 12 Juli 2020 pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Paturyani. Dan tak henti-hentinya kami mengingatkan, kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan bergizi, juga tidak lupa rajin mencuci tangan dengan sabun. Dan apabila tidak ada keperluan yang penting di luar rumah, kita tetap tinggal di rumah saja ya Bapak Ibu sekalian. Dan selalu gunakan masker apabila kita hendak berpergian keluar rumah. Terima kasih, pengumuman untuk minggu ini seperti demikian. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.